Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mucle di acara Satukan Saf Indonesia di edisi spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Kali ini kita akan membahas silaturahmi, menjaga silaturahmi tapi tanpa mudik. Nah, Itu menarik sekali. Biasa. Jadi gimana silaturahim tetap terjaga tapi tanpa mudik. Nah, karenanya di segmen kali ini saya ingin menghadirkan seorang artis. Ini karena artis ini kan sibuk banget. ini dia suka mudik nggak? Ya kita tanya. Oh iya kita tanya. Jangan tiba-tiba. Oh iya kan dia yang punya kampung ya. dia Kenapa punya kita yang kampung, repot? kenapa Iya kita yang repot? benar. Kita tanya, biasanya kalau artis sibuk, biasanya mau mudik gimana? Betul. Kan gitu. Biasanya orang lagi lebaran aja lagi sibuk. Nah kalau sekarang bukan karena kesibukan nggak bisa pulang, tapi karena ada wabah virus corona, jadi kita nggak bisa pada pulang. Gimana cara menjaga silaturahimnya nih untuk artis ini? Kita jadi pengen tahu ya. Kita pengen tahu. Nah, artis ini tentu semua pemirsa udah pasti kenal lah. Ya, ini udah sohor banget. Betul. Dulu dia waktu muda jaga pintu tol. Emang sekarang udah tua, maksudnya begitu? Ya maksudnya udah nggak remaja lagi gitu. Masih jaga pintu tol juga? Udah nggak kayak. Oh, udah nggak. Saya kira dari Masa dulu mau jaga sekarang masih jaga pintu tol. Kasian banget. Udah kita panggil aja ya. Ya. Ini sahabat saya juga. Duh, alhamdulillah baik bener artinya ini. Ini Teh Elma Tiana. Wah, Ayo kita panggil. Elma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. wabarakatuh. Kalau Teh Elma sih dari zaman Iya, dulu iya. sampai sekarang nggak berubah-berubah. Ramah ya. Gini terus. Sama Kayaknya kalau waktu buat dia berhenti. Masya Allah. Nggak nambah. Kan kalau Bang Mucle itu jadi 10 tahun, 1 tahun jadi 10 tahun. Oh cepet tua maksudnya. Nggak gitu juga. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Ustaz, Ya, sehat. alhamdulillah. Nah, gimana nih di tengah wabah ini mensiasatinya untuk silaturahim dan lain-lain gimana nih Teh? Kalau di rumah kan banyak orang juga yang kerja, terus mereka pada mudik. Tapi untuk kali ini nggak usah mudik dulu gitu aku bilang, karena kita harus sayangi diri kita, sayangi keluarga kita juga gitu kan yang di sana. Jadi nggak harus pulang, tapi mensikapinya ya itu dengan video call gitu kan. Dan di rumah juga bener-bener dijaga juga kebersihan, masuk itu harus disemprot dulu. Waduh. Gitu kan. Kalau sakit nggak boleh keluar gitu. Kita udah kayak Harus burung rajin ya, cuci dijemur, tangan. disemprot, dijemur, disemprot kayak burung loh. Dijemur, Iya, emang bener ya. Ya jam Dijemur. 10 jemur semua rame-rame. Semprot. Gitu, disemprot, Tinggal dikerok gitu. doang lidahnya bunyi dah tuh. Bang Mucle aja. Ini pertanyaannya gini nih, Teh Elma. Kan di rumah nggak pada mudik tuh. Jatah kuotanya gimana itu? Kan kita kan masalahnya sekarang udah ini semuanya fakir kuota nih. Akhir kuota. Gimana nih? Ya gimana ya? Mau gimana lagi? Ya, yang penting kuota terus ada, Iya. jangan sampai putus yang namanya komunikasi, Betul. ya, silaturahimnya. Iya. Tapi kangen dong ya pasti kan. Kangen. Kadang kalau kayak kemarin aku kangen sama orang tua gitu kan. Saya datengin gitu ya. Ma, dari jauh ya nih Maya gitu kan. Nggak salaman dulu nih. Atau kalau mau salaman ya cuci tangan dulu lah Cuci gitu. tangan. Apalagi kan untuk orang tua rentan ya gitu Iya, kan. betul. Iya, jadi waktu kemarin saya datengin ibu saya, pertamanya jaga jarak dulu gitu Iya, kan. Lama-lama, Mama sehat nggak? Sehat, aku sehat nih Ma gitu kan. Ya udah cuci tangan, nggak enak juga sama orang tua ya, tetap Iya. aja kita Iya betul. cium tangan gitu. Yang penting kita udah ini dulu ya. Yang penting sih kalau aku meyakini, yang penting kalau kita sehat ya, kita sehat, insya Allah lah nggak ada apa-apa. Tapi Insya kalau Allah, sakit insya Allah. jangan maksain untuk keluar gitu Betul, aja. insya Allah. Nah ini permasalahannya ini Iya. Bang Mucle, Teh Elma. Orang itu sekarang kenapa harus di rumah? Karena selain dia takut terpapar justru jadi kena, atau dia yang justru membawa virusnya. Iya. Carrier. Apa? Carrier. Carrier, keren juga. Carrier. Jadi dia sehat, tapi sebenarnya dia membawa virus Membawa. gitu ya. Gitu. Gimana sih Teh Elma dengan perubahan kondisi ini silaturahim? Gimana, sedih nggak? Masih terjaga nggak nih? Alhamdulillah masih terjaga, masih grup-grup pengajian masih Oh masih ya? jualan semua akhirnya. Akhirnya jualan Yang nggak semua. pernah jualan ikutan jualan semua. Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang baru gitu ya. Ya. Tapi silaturahmi tetap. Apalagi kan sekarang zaman teknologi sudah semakin maju gitu kan. Jadi kita bisa video call. Apalagi sekarang ada
edisi yang bisa meeting rame-rame Iya. gitu kan. Jadi insya Allah tidak terputus lah gitu. Kalau butuh masker untuk didonasi saya jual juga. Oh, gitu ya? Iya. Jual apa? Masker. Semuanya ikut jual. Masker Semuanya buat ikut ini. jual. Bukan bangkuang yang ini nih. Buat Tapi ya memang mau nggak mau harus menerima keadaan ini ya. Iya, Biasanya kan betul. kita peluk, cium tangan gitu ya. Agak berkurang ya. Iya, agak berkurang gitu. Ya udahlah cium layarnya aja kalau Nah pemirsa, semakin seru nih pembicaraan kita nih. Bahasan tentang masalah silaturahim, masalah mudik. Karenanya tetap simak Satukan SAF Indonesia edisi spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Jangan kemana-mana. Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mucle di acara Satukan SAF Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf, dan kita juga ditemani oleh TL Mateana. Kita tadi sedang membahas seru ya mengenai masalah silaturahmi tapi tanpa mudik. Gimana Iya. sih silaturahim tanpa mudik ini? Nah, artinya dengan silaturahim tanpa mudik, kita ini kan akhirnya silaturahim online, pakai WhatsApp, pakai semua jalur komunikasi tuh, Iya. ya. Telepati gitu bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa, itu pakai rasa dong. Oh, iya. Kalau ini pakai kuota. Oh, pakai kuota. Beda. Nah, bahas tentang kuota, bahas tentang teknologi. Saya ini ada narasumber ahli, ya, narasumber ahli seorang doktor. Wah, kalau kita tahu beliau ini sangat paham tentang masalah komunikasi. Beliau ini Direktur Sumber Daya dan Administrasi dari Kominfo. Iya, kita panggil saja Dr. Fadilah Matar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. alhamdulillah. Silahkan. Bu. Mohon makasih. Nih ya, Bang Mucle. Kalau saya tahu panggilannya Bu Fadilah apa? Siapa? Bu Fat. Bukan. Kalau Bu Fat mah itu yang bikin lagu kan? Oh, iya. Panggilannya Mbak Indah. Oh. Ya, Mbak Indah ya, betul ya? Betul, Ustaz. Bu Indah panggilannya. Kenapa? Karena memang saya juga waktu dulu syuting sama beliau. Bu Indah langsung aja ya. Tadi kita lagi seru-serunya bicara gimana sih cara menjaga silaturahim tapi tanpa mudik. Nah, otomatis kan semua masyarakat se-Indonesia ini nggak boleh mudik, itu pasti pakai yang namanya jalur komunikasi nih. Tentu perlu kuota, pakai WhatsApp, video Iya. call dan lain-lain. Gimana sih pemerintah dalam hal ini Kominfo gitu mengantisipasi ini? Bisa cerita nggak, Mbak? Ya, makasih Ustadz. Saya senang tadi dengar Mbak Elma sampaikan bahwa beliau masih bisa bertemu dengan orang tuanya, masih bisa salaman fisik ketemu. Tapi banyak orang yang tidak bisa mudik secara fisik, tidak bisa salaman secara fisik. Betul. Tadi aja Bang Mucle malah telepon-teleponan, padahal cuma di Kampung Melayu ya tadi ya. Kampung Melayu. Deket, apalagi yang Loh, harus lintas. Ini kan jauh dekat 5.000, Bu. Oh, iya, nggak kelihatan. Maksudnya kuotanya habis 5.000 itu buat Hitungan video call banget doang. Iya. Tapi memang akhirnya kompensasinya begitu. Jadi pemerintah memastikan Ustadz bahwa begitu kita meminta untuk social distancing, artinya infrastruktur telco juga harus siap memfasilitasi orang-orang yang tidak Iya, bisa betul. secara fisik melakukan mudik atau mudik udik ya pulang Iya. ke kampung. Nah, misalnya sampai saat ini di Indonesia itu sudah ada lebih dari 320.000 kabel optik serat laut dan darat yang dibangun oleh swasta, operator seluler bersama dengan pemerintah. Cyber optik itu ya. Betul, fiber optik. Lalu kita punya BTS juga, lebih dari 420.000 BTS. Kita memastikan bahwa tahun 2019 kemarin itu sudah lebih dari 72.000 desa di Indonesia, dari 83.000 desa dan kelurahan itu sudah bisa 4G. Artinya sudah bisa menggunakan yang tadi Video kamu call. gunakan. Alhamdulillah sudah masuk, memang dipersiapkan dari dulu ya. Tapi apakah sudah tertampung semua?
Tidak bisa semuanya dalam jangka waktu dekat. Karena apa? Karena Indonesia ini berbeda secara geografi dengan negara-negara lain. Kita kan negara kepulauan. Betul. Banyak sekali pulaunya. Jadi kita memang gabungkan tadi yang serat optik dengan satelit. Betul. Tapi dengan sudah tercapai lebih dari 87% desa di Indonesia itu sudah sangat luar biasa. Ustaz. Dan di era COVID kemarin ini sampai sekarang ini, itu sebetulnya kan peningkatan tuh pasti pengguna ya, pengguna yang namanya smartphone dan lain-lain kan pasti peningkatan. Itu bisa terantisipasi semua nggak? Terantisipasi karena memang ledakan untuk permintaan kuota itu semakin banyak, itu tetap terantisipasi. Kayak bandwidth kan banyak yang komplain mati, Down, dia down pada saat lelet itu. atau apa bahasanya itu. Tapi beli pulsanya memang paketnya maksimal, Kang Uclek. Kalau Ya, Kang Musel mah alhamdulillah, ya kembang kempis juga. Harga sembako sama kuota saingan. Saingan, iya. Makanya kadang-kadang orang yang tidak memahami selain Ya. bahwa infrastruktur itu ada 2G, 3G, 4G, Ya. tidak semuanya bisa menggunakan paket data. Juga memang tergantung paket yang kita langgan. Ya, gitu. ya. Kalau di kota termasuk juga misalnya kenapa di Jabodetabek ini agak susah karena penduduknya sangat banyak, jutaan. Tapi kalau di daerah-daerah relatif lebih cepat karena penduduknya jauh lebih sedikit. Jadi memang ada beberapa faktor yang membuat kecepatan data itu berpengaruh terhadap apa yang kita terima. Nah ini untuk pemirsa ini semuanya TVR ini, ada nggak sih keringanan atau bahkan diskon 70% up untuk pengguna ini kan ada nggak sih kebijakan Kominfo atau kebijakan pemerintah ya untuk supaya semua pakai yang namanya kuota nih? Seluler swasta jangan lu ngambil kesempatan sekarang naik-naikin gitu loh, kasih Ini diskon. rakyat lah. lagi susah nih, Nah, gimana caranya gitu Bu? Pemerintah kan juga harus memastikan bahwa pentarifan untuk seluler ataupun fixed broadband ini itu tidak mematikan swasta. Penting. Jadi walaupun tidak kita lakukan misalnya harus diskon besar-besaran untuk Ya. masyarakat, tapi ada substitusi yang lain. Misalnya aplikasi sekolah itu gratis. Iya. Aplikasi yang lain misalnya aplikasi-aplikasi untuk video call itu juga kita minta untuk digratiskan pada kota tertentu. Iya, Jadi tapi- tidak harus dalam bentuk tarifnya yang murah Iya, gitu iya. ya. Kayak ini kan kalau Fiturnya ya. sekolah kan ya jadi akhirnya digratiskan misalnya ya kuota dan lain-lain misalnya. Ya, ya. misalnya menggunakan aplikasi tertentu kan Aplikasi tertentu bisa gitu. TLMA itu kan belanja lewat WhatsApp. Tiba-tiba kuota habis, nggak makan dong di rumah, nggak bisa belanja dia. Gak pakai kuota aku tadi itu Pak. Ini dia pasca bayar. Pasca bayar justru nggak mikirin kuota, berapa aja bayar tinggal lakinya aja yang puyeng. Gitu. tagihan. Gitu. Tapi kan pemirsa di rumah kan gimana nih katanya, mau ke pasar nggak boleh, mau pesen Kuota habis gitu. habis. Oh. Bingung kan gitu. Ya minjem tetangga lah Ustaz. Minjem tetangga apanya? Cabenya Kuotanya. gitu. Tethering. Tapi sebelum dijawab ya nanti ya, Bu Dokter sebelum dijawab kita mesti kombrek dulu, kita jeda dulu sebentar. Karenanya ini semakin seru, ajak yang lain-lain supaya nonton ini semuanya. Ajak-ajak lewat tadi juga tuh, WhatsApp semuanya. Betul. Ini lagi tayang nih sekarang, ya jangan kemana-mana, tetap disatukan SAF Indonesia edisi spesial. Celoteh Kang Erik Yusuf. Izinkan aku bersimpuh menghadapmu, memohon ampunan dosa-dosaku. Diri ini penuh noda, Engkaulah Maha membalas segalanya, dengan penuh kasih-Mu adab melimpah. Takkan lebih sepantasnya
Dipersembahkan oleh